Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas Govi ya. Di video kali ini saya akan memberikan tips and tricks cara memisahkan gelas dan LCD. Di sini saya mempunyai dua LCD, yang pertama A5S dan Y12. A5S itu pecahnya hanya secuil ya di pinggir. Jadi untuk bagian bawah fleksibelnya dia bagus. Jika mendapatkan pasien yang pecahnya seperti ini, maka menurut saya ya, ini cara saya loh ya, dan udah alhamdulillah udah terbukti nggak pernah polaris kebeset dan nompel-nompel. Ini saya pakai kawatnya yang ukuran 0,8 mili ya. Jika bagian bawah pas fleksibelnya itu bagus, saya besetnya di bagian bawah ya. Nah, karena 5S ini cuman pecah secuil di bagian kanan, maka saya besetnya mulai dari bagian bawah. Ini ya, di sini. Ini kita tekan aja bagian kawatnya itu bagian ke bawah ya, nggak boleh langsung digesek ke dalam. Jadi tekan ke bawah, kita gesek-gesekkan, baru mulai masuk gitu. Jadi ke bawah dulu, gesek-gesek, baru jalan ke bagian dalam ya. Jadi kita harus cek juga panasnya itu udah panas bener apa belum ya. Ngomong-ngomong, ini saya panasnya pakai 100, ukuran yang 100. Jika ada yang tanya, "Bang, panasnya pakai berapa?" 100 saya pakainya ya. Nah, ini dia. Jadi kita gesek-gesek kayak gini, itu tapi nekennya ke bawah sambil jalan-jalan sedikit, jangan terlalu dipaksa ya. Karena kalau dipaksa itu bisa polaris yang kena atau enggak garis dia kalau dipaksa. Nah, kita gesek-gesek sambil jalan kayak gini. Biarin kawatnya jalan. Jadi jangan pakai kekerasan ya. Nah, dia kalau jalan kayak gini set, nah berarti udah enak. Jangan terlalu dipaksa ya. "Bang, kenapa kok besetnya dari fleksibel nggak dari atas?" Kalau dari atas untuk layar poni itu kemungkinan banyak polarisnya yang kena. Kok gitu bang? Nah, makanya tonton terus video saya, karena setelah kita beset A5S ini, kita beset lagi yang Y12. Y12 itu kasusnya bawah bagian fleksibel pecah ya. Jadi kita besetnya dari yang atas, yang bagian poninya itu. Caranya gimana biar nggak kebeset? Makanya saksikan terus. Ini secara detail ya, biar kawan-kawan juga langsung bisa praktek seperti itu. Nah, gesek-gesek kayak gitu ya. Nggak boleh cepet-cepet, jadi pelan-pelan aja. Kenapa nggak boleh cepet-cepet bang? Kalau cepet-cepet dijamin nompel LCD-nya ya. Kalau langsung digesek cepet-cepet, LCD-nya nompel, dijamin nih. Saya udah buktiin berapa LCD ya. Dan teori inilah yang menurut saya paling aman. Dijamin cuan. Boleh ditiru, boleh enggak, bebas ya. Saya hanya membagikan trik and tips buat teman-teman semua. Nah, ini udah. Nah, aman dong. Polaris anti klopek ya. Nah, itu cuman sedikit aja yang cuil, cuman ya orangnya minta ganti, ya udah kita ganti ya. Nah, ini saya menggunakan tegangan yang 100 ukurannya ya. Nggak kepanasan bang, nggak, lebih panas lebih bagus. Tapi ya jangan lama-lama juga, kalau lama-lama bisa rusak LCD-nya ya, kirut-kirut ya. Nah, ini untuk LCD Y12-nya. Di bagian bawah itu yang saya lakban itu kan pecah 1000. Nah, jadi saya besetnya dari bagian atas. Tadi untuk A5S saya beset dari bagian fleksibel, karena menurut saya itulah yang paling enak ya. Jika di bagian bawah itu pecah 1000, jadi besetnya itu di bagian atas.
dengan cara diserongkan sedikit seperti ini ya. Jangan langsung lurus dihajar dari atas, jangan. Itu bisa polarisnya yang kena. Jadi diserongkan sedikit seperti ini ya. Serongkan sedikit seperti ini. Nunggu panasnya bener-bener agak panas ya. Jangan langsung panas sedikit langsung disikat, jangan. Nah, ini ketika udah panas kita gesek-gesek, tekan ke bawah lalu masukkan. Jangan langsung dimasukkan ya. Kita gesek-gesek dulu, tekan ke bawah, nah langsung dimasukkan seperti itu ya. Ini nyerong posisinya. Nah, seperti itu kan. Udah, jangan langsung dihajar dulu ya. Kita balik lagi, kembalikan serong yang sebelah kiri. Seperti ini. Nah, ini lurus kayak gini nggak boleh ya. Jangan seperti itu, karena polarisnya gampang kena kalau kayak gitu. Jadi miringkan seperti ini dulu. Dimiringkan lagi seperti ini. Dimiringkan seperti ini. Jadi kan tadi bagian sebelah kanan. Nah, ini ganti sebelah kiri ya. Gesek-gesek ke bawah. Gesek-gesek ke bawah lalu masukkan. Nah, seperti ini ya. Jadi biar antara kanan dan kiri itu menembus. Jadi tengah itu polarisnya aman. Kalau kita langsung gesek dari atas, itu biasanya polaris ke tengah, yang di tengah itu kebelah ya, karena nggak menggunakan teori seperti ini gitu. Ini menurut saya loh ya, bisa dipakai bisa enggak, monggo lah ya. Saya cuman bagi-bagi trik supaya polaris aman, karena saya menggunakan teori seperti ini dijamin aman, nggak pernah polarisnya kena, nggak pernah garis ya. Nah, jika sudah kanan kiri oke, baru kita gesek dengan lurus kayak gitu ya. Dijamin cuan, enggak nombok-nombok ya teman-teman ya. Ini untuk yang kemarin teman-teman tanya, "Bang, jangan cepet-cepet dong, kurang jelas. Dijelasin itunya, waktu besetnya biar enak." Nah, inilah saya buatin video ini ya, biar teman-teman juga semoga paham dan mengerti caranya ya. Untuk pemula kalau polaris kebeset garis itu wajar ya, karena saya juga dulu seperti itu. Tapi sebelum menggunakan metode ini ya, kalau saya udah menggunakan metode ini ya alhamdulillah nggak ada yang trouble, karena ini udah uji coba ratusan LCD, dan teori inilah yang menurut saya paling enak ya. Ratusan LCD, metode ini yang paling enak menurut saya loh ya. Boleh ditiru, boleh enggak, monggo, supaya bermanfaat. Ini dia teman-teman. Dijamin polaris anti beset dan tompel-tompel ya. Ini LCD original. Kalau harga spare partnya, mahal bener nih LCD 12 sekarang ya. Tuh dia kan, polaris aman tanpa kebeset. Oke, langsung aja bersihkan sisa-sisa lem yang menempel di LCD. Lalu ini bagian cara saya menempelkan oca keringnya ya. Tekan sedikit di bagian bawah, lalu agak sedikit ditekan ya. Jangan sampai ada angin yang menggumpal di dalam LCD seperti itu ya. Caranya bawahnya itu dikasih ganjel ya teman-temannya, jangan di alas yang keras sih, supaya kita waktu nekennya itu LCD-nya nggak pecah ya. Makanya saya selalu menggunakan gabus ini dari pertama saya repair LCD sampai sekarang. Makanya sampai seperti itu ya penampakannya, kotor sekali, tapi ya nggak apa-apa lah, karena gabus ini juga sangat membantu gitu kan ya. Nah, udah itu yang LCD satunya udah saya pasang oca keringnya tanpa ada angin menggelembung sedikit pun, dengan cara seperti itu. Dan ini adalah cairan yang
wajib menurut saya ya, nggak bisa pakai minyak kayu putih, nggak bisa pakai thinner kalau kita mau terakhir nempelin oca kering seperti ini. Jika teman-teman menggunakan minyak kayu putih, maka yang terjadi akan timbul bercak-bercak angin setelah nanti dikeringkan. Makanya saya menggunakan cairan mekanik itu. Yang untuk teman-teman yang kemarin jawab, Bang, kenapa keluar anginnya ya, saya bersihinnya padahal udah pakai thinner sama minyak kayu putih. Nah, itu yang salah. Seharusnya dibersihinnya pakai cairan ini ya, yang saya gunakan ini. Mereknya apa itu ya, tulisannya Cina-Cina gitu, nggak ada mereknya. Harganya 75 ribuan lah. Nah, itu yang menurut saya cairan wajib. Nggak ada itu yang nggak sempurna. Kayak gitu loh teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna untuk teman-temanku yang berada di rumah. Salam sukses, cuan badak ya. Lalu tempelkan kembali oca keringnya teman-teman ya. Ini udah bersih, langsung aja kita tempel. Caranya sama seperti tadi ya. Kita mulai itu dari bagian bawah. Seperti ini ya. Kita luruskan, tempelkan sedikit, lalu tekan. Tekannya itu agak ditekan aja karena kan kita bawahnya itu udah pakai gabus itu ya. Dijamin nggak pecah. Kalau kita nggak pakai gabus yang putih ini ya takutnya sih pecah gitu teman-teman ya. Ini versi saya loh ya teman-teman. Kalau punya versi sendiri ya monggo. Cuman semoga cara saya ini membantu dan bermanfaat untuk teman-temanku yang baru memulai repair gelas ya. Kalau untuk yang master ya mohon maaf, nggak menggurui gitu, cuman sharing dan bagi pengalaman aja gitu teman-teman ya. Nah kan hasilnya mantap sekali ya. Langsung tekan-tekan aja, kalau ada angin-angin sedikitnya nggak masalah, itu udah biasa. Jika sudah nggak ada anginnya, langsung potong seperti ini ya, presisikan. Yang dipotong itu lemnya aja ya, jadi jangan dipotong semua. Kayak gini nih teman-teman, versi lambatnya ya. Jadi masih ada sisa plastik di lebar LCD-nya. Fungsinya buat nanti kita kalau ngelentek itu nggak susah dan nggak resiko keteken. Kalau misalnya kita potong semua tuh kan, kita teken kayak gitu kan, cutternya meleset set kena LCD, aduh pecah LCD-nya. Makanya enak yang kita buang lemnya aja ya, lem ocanya. Jadi masih ada sedikit sisa plastik seperti itulah teman-teman ya. Nah kayak gitu tuh, set gitu kan. Nah yang kita buang lemnya aja. Nah seperti itulah teman-teman ya. Lalu kita tempelkan yang sama dengan A5S nya ya. Nah udah, itu saya cepetin biar nggak makan durasi. Dan inilah LCD yang kita belah, kita pasang oca keringnya, dan inilah LCD-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itulah tips dan triksnya ya. Semoga bermanfaat, bisa dipakai, caranya dijamin jos. Nggak bakalan nombok, nggak bakal polarisnya sobek. Seperti itu cara saya. Oke teman-temanku yang kusayangi, jika kalian suka dengan video ini, berikan tombol like. Jika ada yang ditanyakan boleh komentar. Jika ingin melihat video-video terupdate dari saya, boleh subscribe juga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sukses selalu, tukang servis seluruh Indonesia. Salam seperjuangan. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.